Tribuners, kembali lagi bersama saya, Felida Anjani di Live Update Tripoku TV, edisi Senin, 12 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, niat hati ingin menolong driver ojol di Palembang jadi korban begal. Padahal niat nolong driver ojol di Palembang jadi korban begal, hanya minta uang Rp20.000. Seorang driver ojek online atau ojol menjadi korban begal. Kejadian driver ojol di Palembang dibegal ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, nampak seorang driver ojol yang mengenakan jaket hijau itu tengah bercerita dengan seorang warga. Driver tersebut mengatakan saat itu dirinya sedang duduk-duduk di TKP tempat kejadian perkara RT 07 RW 03 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarame, Palembang, menunggu orderan. Lalu, ada seseorang pria mendatanginya dan hendak menggunakan jasanya secara offline. "Ke Dharma Agung," ucap pelaku saat ditanya oleh korban hendak kemana. Karena tidak curiga, saat itu korban pun menyanggupi permintaan pelaku. Karena hendak menolong pelaku, korban meminta uang Rp20.000, meski akan diberikan uang Rp25.000. Saat hendak mengantar pelaku, korban langsung dibegal. Belum diketahui barang-barang berharga apa milik korban yang dirampas pelaku. Namun akibat peristiwa ini korban pun mengalami luka di bagian tangan sebelah kanannya. Sementara Kanit Ranmor Polrestabes Palembang, Ibtu Joni Palapa mengaku sudah mengetahui adanya peristiwa tersebut. "Kami sudah mengetahui adanya peristiwa tersebut. Hingga kini kita masih melakukan penyelidikan dan mengambil keterangan saksi-saksi di lokasi," ungkap Joni. Lanjutnya, "Dan hingga kini masih berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masih dilakukan pendalaman untuk mengejar pelaku," tutupnya. Jelang Karnaval, warga kaplingi Jalan Jenderal Sudirman Prabu Mulih untuk jualan. Ada yang menarik di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Mulih, mulai dari simpang bawah Kemang atau depan kantor Pertamina Hulu Rokan Zona 4 hingga simpang reli Prabu Jaya, Kota Prabu Mulih. Jelang kegiatan karnaval yang akan digelar pemerintah Kota Prabu Mulih pada Senin 19 Agustus 2024 mendatang, sepanjang jalan telah dipenuhi coretan kapling untuk lokasi berjualan. Coretan kaplingan lapak berjualan tersebut ditulis menggunakan cat berbagai warna berbentuk kotak-kotak seukuran meja dan gerobak jualan. Di dalam kotak kaplingan tersebut bertuliskan nama dan inisial pedagang yang akan berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di median jalan. Menurut beberapa pemilik ruko, pihaknya tidak mengetahui siapa dan kapan cat kotak-kotak telah dituliskan di jalan tepat di depan ruko mereka tersebut. "Kami lihat tiba-tiba sudah ada cat di jalan depan toko dengan kotak ukuran meja dan ada tulisan nama di dalamnya," ungkap Ani, satu di antara pemilik ruko yang mengaku bingung ketika diwawancarai pada Minggu 11 Agustus 2024. Nama kita, Kak? Siapa nama kita? Nama Nazari. Pedagang Oh ya, ini dia pedagang keliling kan dia bang. keliling ya? Iya. Ini kan banyak ini di jalan ini. Memang sering main nih, Kak, tiap 17-an? Iya, memang setiap 17-an ini masing-masing nunggu apa ini. Oh. Jadi kalau lagi mereki, lagi ini, tidak bisa lagi yang lain nunggu maksudnya itu. Ini pedagang mana biasanya? Ini pedagang yang biasa jualan lah, penatangan di mana-mana itu. Bukan yang punya ruko, bukan? Punya ruko. Nah, mereka nih izin ini kemana ya? Tahu izinnya kemana dia ini. Pokoknya kapan sebelum kapal ini masang merek. Oh. Bang. Jadi pada saat karnaval sudah bisa nunggu ini ya? Kapal ini kita nunggu-nunggu ya baik. Ini sampai ujung situ dah ini? Sampai ke Prabu Jaya. Sampai ke Prabu Jaya ya? Jelang peringatan ulang tahun Republik Indonesia, bendera merah putih 200 meter dibentangkan di wisata Hiu Paus Botu Baradi, Gorontalo. Sebelum pembentangan bendera merah putih ini dilakukan terlebih dahulu aksi bersih pantai di kawasan wisata Hiu Paus Botu Baradi. Seluruh elemen baik itu masyarakat sekitar, pengunjung, nelayan,
ikut sama-sama membersihkan pantai tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Praila Karawan, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina dan dimanapun Anda berada, kemarin itu ada salah satu kegiatan yang disponsori yang dilakukan oleh komunitas Gorontalo, yakni pembentangan aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 200 meter. Belum ada bandara Pulau pantai di kawasan wisata Himpau Bali. Seluruh elemen baik itu masyarakat sekitar, pengunjung, nelayan, dan itu ada aksi pembentangan bendera merah putih di kawasan wisata Hiu Paus Botubarani. Dan sebelum itu dilakukan juga terlebih dahulu aksi bersih-bersih pantai di sekitar kawasan tersebut. Seluruh elemen baik itu masyarakat sekitar, pengunjung, dan serta nelayan ikut sama-sama membersihkan pantai tersebut. Abdul Wahab Matoka sebagai Ketua Pokdarwis Botubarani mengatakan kawasan wisata Hiu Paus Botubarani ini setiap hari selalu dijaga akan kebersihannya agar masyarakat tetap bisa nyaman ketika ingin bertemu dengan hiu paus. Aksi bersih pantai ini dilakukan sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan dengan pembentangan bendera merah putih. Pembentangan bendera merah putih ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun di tahun 2024 ini. Dian Novian sebagai anggota Wawahea Gorontalo Community ataupun komunitas selam Gorontalo mengatakan bahwa bendera ini yang dibentangkan di sepanjang pantai Botubaran ini berukuran dengan panjang 200 meter kali 2,5 meter untuk lebarnya. Dikarenakan ukuran yang cukup besar, sehingga masyarakat sekitar, pengunjung, TNI, pemerintah Bone Bolango, pemerintah Provinsi Gorontalo, bahkan juga ada beberapa instansi yang ikut membentangkan bendera tersebut menghadap ke arah Laut Lepas. Pantauan dari tribungorontalo.com, bendera tersebut dibentangkan dari Pangkalan 4 Wisata Hiu Paus Botubarani hingga Pangkalan 3 wisata tersebut. Ketika bendera sudah dibentangkan secara sempurna, maka seluruh masyarakat yang ada di kawasan tersebut bernyanyi Indonesia Raya dan juga lagu-lagu nasional Indonesia. Hal ini diabadikan oleh oleh komunitas selam Gorontalo melalui drone dan itu akan disiarkan secara langsung pada tanggal 17 Agustus nanti yang akan dirangkaikan dengan upacara penaikan bendera di dalam laut. Nah, seluruh kegiatan ini, seluruh interaksi pengunjung dengan hiu paus pun seketika harus diberhentikan, sebab pengunjung pun harus terlibat dalam kegiatan tersebut. Puluhan masyarakat pun tengah memegangi bendera, baik di warna merah maupun putih. Tak hanya bendera saja yang dibentangkan di area pantai, namun ada pula bendera yang dibentangkan di arah Laut Lepas bersama Hiu Paus Gorontalo. Bendera tersebut berukuran 17 meter kali 2,5 meter yang dibentangkan oleh sekira 20 personel TNI Angkatan Laut di laut. Puncak kegiatan tersebut pada upacara kenaikan bendera merah putih akan dilaksanakan di bawah laut pada Kamis 15 Agustus 2024. Letkol Laut Martano Filianto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo yang diwakili oleh Mayor Laut Hijo, Kepala Pelaksana Lanal Gorontalo mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya menumbuhkan rasa kecintaan kepada Sang Saka Merah Putih bagi seluruh kalangan masyarakat. Tukijo juga berharap bahwa peringatan HUT RI di Gorontalo pada tahun depan akan lebih semarak lagi. Dan baik rekan Justina, kembali ke studio. Dikeroyok dua jenderal, Ibtu Rudiana tak takut, ungkap backingan kuat, Pitra mengada-ada. Dikeroyok dua jenderal Ibtu Rudiana tak gentar, ungkap backingan kuat, Pitra mengada-ada. Tolak sumpah pocong, Ibtu Rudiana mendapatkan kemarahan dari 3 jenderal. Namun ayah Eki ini tak gentar dan siap melawan. Penasihat ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi mengatakan, awalnya yakin Rudiana tak bersalah, namun ia menemukan beberapa kejanggalan dan mendukung PK Saka Tatal. Saya lebih senang karena akan dilakukan penyelidikan ulang, siapa yang bikin mati orang dua itu,
ujarnya. Arianto menyatakan, Ibtu Rudiana masih diperiksa intensif oleh tim sus di Mabes Polri. Juga penyidik 2016, narapidana, penyidik Polda Jabar dan Dirkrimumnya diperiksa Mabes secara intensif untuk mengulang kembali apa yang sebenarnya terjadi termasuk Rudiana. Sementara itu Eks-Kabareskrim Mabes Polri Komjen Purn Susno Duaji yakin jika peristiwa pembunuhan tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Adapun, Eks-Wakapolri Ogroseno mengatakan Ibtu Rudiana sangat hebat bisa menggerakkan sebuah polres di tahun 2016 padahal berpangkat aib. Dia juga heran, ternyata scientific crime juga tidak dilengkapi. Namun, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah perkara yang menjerat kliennya di Bareskrim Polri sudah naik penyelidikan. Juga membantah tentang laporan dugaan kesaksian palsu dan melakukan penyiksaan 2016 silam. Menurutnya informasi itu tidak benar. Terkait dengan Rudiana, Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan Kabag Penum Polri. Kombes RD mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman dan tidak membantah melakukan pemeriksaan. Sementara Ibtu Rudiana membantah semua tuduhan dan ia siap mengungkapkan semuanya. Ia membantah dibekingi orang kuat, bekingan hanya Allah SWT. Takut terzolimi, Yusuf Hamka ikuti jejak Erlangga mundur dari Golkar. Saya yakin partai atau kader partai lain, saya kira insya Allah tidak akan terpengaruh ya. Pak Yusuf Hamka kenapa? Mundur. Mundur sebagai apa? Kader dan calon kandidat dari Cawkap besok katanya. Ya itu hak pribadi masing-masing juga. Sama dengan Pak Erlangga kan kita juga nggak bisa melarang atau kemudian menanya-nanyakan Pak Erlangga kenapa mundur segala macamnya. Jadi Pak Yusuf Hamka kalau mau mundur ya itu hak pribadi masing-masing dan ya saya yakin partai atau kader partai lain saya kira insya Allah tidak akan terpengaruh ya. Apalagi yang sekarang sedang menjabat posisi atau memimpin partai ini baik di DPP, DPD provinsi, kabupaten, kota. Mudah-mudahan ini tetap terjaga semua kondusivitas dalam menjalankan organisasi. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Polku TV hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.